Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih bertemu kembali ya dalam keadaan sehat. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Kepada ketuanya silakan dipimpin. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya ibu absen terlebih dahulu. Adiba, Amel, Kesha, Anggun, Irsyad, Aldimas, Dimas, Rizky. Oke, hadir semua untuk hari ini? Oke, ya. Baik, biar kita lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Profil Pancasila, ya. Dalam hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik nak, pembelajaran akan ibu mulai. Namun sebelum ibu mulai, ya, akan ibu lakukan persepsi terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran di minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Tentang apa kemarin kita belajar? Iya, bangun datar. Pintar sekali. Sebutkan jenis-jenis bangun datar yang ada di sekitar kalian. Boleh? Persegi. Apalagi? Segitiga. Apalagi? Papan tulis. Iya nak, papan tulis contoh dari bentuk apa nak? Persegi panjang. Baik, pintar sekali. Ibu tanya lagi nak. Coba perhatikan. Sebutkan unsur-unsur yang ada pada segitiga. Ada apa aja nak? Sudut. Yang kedua? Sisi. Yang ketiga? Iya. Satu lagi. Untuk menentukan luas persegi, ya. Siapa yang tahu rumusnya persegi luas? Iya. Sisi kali sisi. Pintar sekali. Apalagi nak? Panjang kali lebar. Iya. Karena kalau persegi itu bentuknya sama, boleh sisi kali sisi, boleh panjang kali lebar. Oke, kita sudah paham. Maka berikutnya akan kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang apa nak? Bangun rumah sisi datar. Bangun prisma. Oke, sebelum ibu mulai ya, bangun prisma terbagi menjadi berapa? 2. Sebutkan bangun prisma yang ada di sekitar kalian. Meja, kotak pensil,
datar. Bangun ruang itu terbagi menjadi berapa? Dua. Satu. Bangun ruang sisi datar. Dan yang kedua, miring apa lengkung? Oke. Nah, bisa nggak kita membedakan bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung? Bisa tidak? Bisa. Kalau bangun ruang sisi datar, contohnya apa? Meja. Bangunnya namanya apa? Persegi atau kubus boleh. Balok. Apa lagi? Ini yang datar. Apa? Lima. Apa? Lima. Ya, itu contoh dari bangun ruang sisi datar. Yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung. Apa contohnya? Jam. Apa? Ayo, apa contohnya yang bangun ruang sisi lengkung? Bercucur. Pinter. Apa lagi? Bola. Apa lagi? Apa ya? Apa ya? Hah? Kalau jam itu bentuknya lingkaran, dia tidak memiliki ruangan. Ya, udah itu aja ya. Cukup ya. Langsung sebagai pemantik. Sebutkan jenis-jenis bangun prisma. Satu. Prisma segi. Prisma segi. Satu lagi. Prisma segi. Prisma segi. Enam. Apa lagi? Prisma segi. Pinter. Tepuk tangan. Agar pembelajaran kita lebih maksimal lagi, ya, akan saya bentuk kelompok dalam komunitas kelompok pembelajaran, ya, di mana cara penentuan kelompoknya itu dengan menggunakan pemetaan. Anak-anak, pemetaan dalam gaya belajar itu ada tiga: kinestetik, yang kedua auditori, yang ketiga visual. Coba kalau anak-anak yang suka melihat video, wih bagus, ya. Dia sukanya melihat video. Jadi kalau mau belajar itu harus lihat video dulu, baru dia bisa paham. Anak-anak coba siapa yang suka melihat gambar? Wah, bagus. Mana? Wah, ini suka melihat gambar, baru paham. Ada lagi yang suka melihat gambar? Oke, boleh. Dan yang ketiga itu adalah anak-anak itu kalau belajar itu lebih suka kalau dijelasin gurunya terlebih dahulu. Jadi gurunya menjelaskan baru kalian paham. Ada anak-anak? Ada tidak? Ada. Oke, jadi ya Nak ya, untuk pembentukan kelompoknya disesuaikan dengan minat dan bakat kalian, kemampuan kalian. Ya, minatnya itu apa? Sesuai dengan hati. Begitu. Oke? Ya. Dalam hitungan 3 kali, silakan dibentuk kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. 3, 2, 1. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang
bangun ruang prisma. Pernahkah kamu melihat benda-benda berikut? Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Gambar yang pertama itu merupakan tenda segitiga. Nah, tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Kemudian pada gambar yang kedua itu merupakan paving block. Nah, paving block ini bagian atas dan bagian alasnya berbentuk segi 6. Jadi, paving block ini termasuk ke dalam bangun ruang prisma segi 6. Jadi, tahukah kamu apa itu prisma? Jadi, prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi atas dan sisi alasnya sama ukuran dan bentuknya. Jika kita lihat pada tenda tadi yang berbentuk prisma segitiga, ini dia, kemudian diputar 90 derajat sehingga dia tegak. Nah, maka lihat sisi atas dan sisi alasnya sama-sama berbentuk segitiga, di mana bentuk segitiganya ini memiliki ukuran yang sama. Kemudian, untuk contoh paving block tadi yang termasuk ke dalam prisma segi 6, jika kita lihat sisi atas dan sisi alasnya sama-sama berbentuk segi 6, dan ini juga memiliki ukuran yang sama atau disebut dengan kongruen. Untuk penamaan prisma disesuaikan dengan bentuk bidang alasnya ya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka disebut dengan prisma segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka disebut dengan prisma segi 5. Dan jika alasnya berbentuk segi 6, maka disebut dengan prisma segi 6. Jika dilihat dari kedudukan tusuk tegaknya, prisma terbagi menjadi dua, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Pada materi ini kita hanya membahas tentang prisma tegak saja. Oleh karena itu, jika disebut prisma, berarti yang dimaksudkan prisma tegak ya. Bagian-bagian prisma. Adapun bagian-bagian prisma yaitu yang pertama titik sudut. Titik sudut ini berada di sudut-sudutnya. Pada contoh prisma segitiga ini, titik sudutnya ada 6. Kemudian bagian selanjutnya ada sisi atas dan sisi alasnya. Contoh ini, sisi atasnya berbentuk segitiga dan sisi alasnya berbentuk segitiga juga. Kemudian ada namanya sisi tegak. Nah, pada contoh ini sisi tegaknya merupakan persegi panjang yang berjumlah 3 buah. Kemudian bagian selanjutnya ada tinggi prisma. Ini dia tingginya. Ingat tingginya itu yang di dekat sisi tegaknya ya. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma ini tergantung apa jenis dari prisma tersebut. Kita ambil contohnya dari prisma segitiga tadi ya. Jika prisma segitiga tadi kita buka, maka tampaklah seperti gambar berikut ini. Ada sisi atasnya, sisi tegaknya, dan sisi alasnya, kemudian tinggi prismanya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sisi tegaknya berjumlah 3. Sisi atasnya dan sisi alasnya itu sama-sama berbentuk segitiga. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Videonya yaitu tentang menentukan luas dan kali ini kita akan belajar tentang volume dan ruang permukaan dari
segitiga. Kita tahu ya macam-macam dari prisma. Penamaan prisma itu berdasarkan bentuk alasnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan masih banyak lagi jenis prisma yang lain. Kali ini kita akan mempelajari secara khusus tentang prisma segitiga. Rumus untuk mencari volume prisma segitiga itu adalah luas alas dikalikan tinggi di prisma. Kita tahu karena prisma segitiga pasti alasnya berbentuk segitiga. Nah, luas alasnya bagaimana mencarinya? Ya, karena alasnya segitiga, maka untuk mencari luas alasnya adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Sehingga untuk mencari volume prisma segitiga kita bisa dapatkan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi dari prisma. Atau kita bisa tuliskan dengan simbol volume dari prisma segitiga adalah setengah kali A kali B kali T. A itu adalah alas segitiga, B itu adalah tinggi segitiga, dan T itu adalah tinggi prisma. Contoh yang pertama, hitunglah volume prisma segitiga di samping. Kita diminta untuk mencari volumenya. Kita ingat ya tadi bahwa untuk mencari volume dari prisma segitiga rumusnya adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Dari gambar tersebut kita coba lihat bahwa tinggi prisma adalah 10 cm, alas segitiga 9 cm, dan tinggi segitiga adalah 12 cm. Sehingga dari yang sudah diketahui itu kita bisa masukkan ke dalam rumus. Untuk volume prisma segitiga pada gambar adalah setengah kali 9 kali 12 dikalikan tinggi prisma yaitu 10 sama dengan 54 kali 10. Hasilnya adalah 540 cm kubik. Karena volume satuannya adalah kubik ya, pangkat 3. Contoh yang kedua, tentukan volume dari bangun di samping. Gambar tersebut merupakan gambar dari bangun ruang prisma segitiga. Ya, kita akan cari berapa volumenya. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja yang diketahui dari gambar tersebut. Yang diketahui adalah tinggi prisma yaitu 28 cm. Kemudian alas dari segitiga ya, yaitu 12 cm. Dan tinggi segitiga adalah 8 cm. Ingat ya, rumus volume dari prisma adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi dari prisma. Sehingga dari yang sudah kita ketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Sehingga hasilnya adalah setengah kali 12 kali 8 dikalikan tinggi prisma yaitu 28 sama dengan 48 kali 28. Hasilnya adalah 1344 cm kubik. Contoh yang ketiga, tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 150 cm persegi dan tingginya 22 cm. Kita lihat ya anak-anak, apa saja yang sudah diketahui berdasarkan soal tersebut.
Yang diketahui adalah luas alasnya, yaitu 150 cm persegi. Kemudian tinggi prisma, yaitu 22 cm. Kita ingat ya, rumus dari volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Kita tahu luas alas dan tinggi prismanya, sehingga kita tinggal hitung. Untuk mencari volume berarti 150 dikalikan 22. Maka hasilnya adalah 3.300 cm kubik. Selanjutnya adalah luas permukaan prisma segitiga. Berdasarkan gambar prisma tersebut, kita bisa lihat bagaimana jaring-jaringnya. Ya, jaring-jaring prisma itu terdiri dari alas dan tutup yang berbentuk segitiga dan 3 buah persegi panjang. Untuk mencari luas permukaan prisma segitiga berarti kita harus menghitung semua luas permukaannya. Ya. Jadi untuk mencari luas permukaannya itu adalah luas 1 ya yang berbentuk segitiga ditambah luas yang kedua yang berbentuk segitiga ditambah luas yang ketiga ditambah luas keempat dan ditambah luas yang kelima. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Kenapa luas alas dikalikan 2? Karena alas dan bentuknya itu kongruen, ya. Alas dan bentuknya itu bentuknya sama, luasnya juga sama, sehingga 2 kali luas alas. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling alas yang dimaksud di sini adalah A ditambah B ditambah C. Jadi yang dimaksud keliling alas adalah kita jumlahkan panjang rusuk pada alas. Kemudian baru dikalikan tinggi prisma. Sehingga untuk mencari luas permukaannya yaitu 2 kali setengah kali C dikalikan T1 ditambah A tambah B tambah C kali T. Di situ kita menggunakan simbol ya. ABC di situ adalah panjang rusuk dari alasnya. Kemudian T1 itu adalah tinggi dari segitiga pada bagian alasnya. Contohnya kita coba perhatikan. Hitunglah luas permukaan bangun di samping. Ingat ya, untuk mencari luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kita identifikasi yang sudah diketahui adalah tinggi prisma yaitu 10 cm. Kemudian sisi yang pertama ya, sisi yang pertama pada alasnya itu adalah 9 cm. Kemudian sisi yang kedua pada alasnya adalah 12 cm dan sisi yang ketiga pada alasnya panjangnya adalah 15 cm. Sehingga dari yang sudah diketahui itu kita bisa masukkan ke dalam rumus. Luas permukaan dari prisma yaitu 2 kali luas alas, berarti 2 kali alasnya yang berbentuk segitiga yaitu setengah kali 9 kali 12 ya. 9 itu adalah alas dari segitiga dan 12 itu tinggi dari segitiga pada alasnya. Ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alasnya itu berapa? Yaitu panjang dari rusuk-rusuk yang ada pada alas ya yang berbentuk segitiga, yaitu 12 ditambah 9 ditambah 15
baru dikalikan dengan tinggi prisma yaitu 10. Sehingga kita bisa dapatkan 2 kali 54 ya dalam tanda kurung ditambah 36 kali 10 sama dengan 108 ditambah 360, hasilnya adalah 468 cm persegi. Oke, terima kasih ya. Itu tadi adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dengan penyajian video ini, kira-kira kalian bisa memahami apa belum? Oke, kalau bisa, coba. Mana penamu? Ini penaku. Mana bukumu? Ini bukuku. Mana penggarismu? Ini penggarisku. Oke. Sama semangat. Oke, untuk lanjut untuk berikutnya yaitu pembagian LKPD. Silakan ya dibaca, didiskusikan, hasilnya baru nanti diisi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Jika ada kelompok lain yang belum paham, boleh tanya dengan Bu Santi ya. Boleh. Oke. Baik, ada kelompok mana ini? Bagaimana? Oh, gitu. Oke, jadi yang pertama ini dibaca dulu wacananya ya. Nah, yang pertama yaitu nih, kita dihadapkan dengan masalah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dibaca sampai selesai. Kemudian nanti dijawab. Ini ada pertanyaannya. Jadi nanti kalau dari wacana ini membuat rumusan masalah baru ditulis di sini. Oke nak, paham? Yang kedua, bangun apa yang mau dibuat? Dijelaskan. Dan yang ketiga, dari hasil nomor 2, jawaban nomor 2 baru dibuat bangun dan jari-jarinya. Bagaimana nak? Apa sudah paham? Alhamdulillah. Oke. Ayo, mana lagi kelompok yang belum paham? Boleh tanya? Ya, ya, boleh. Bagaimana? Kalau yang nomor 3 yaitu pembuatan tentang bangunnya dan jaring-jaringnya, ya. Oke, bagaimana? Paham nak? Oke, terima kasih. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya, ya, hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan setelah selesai nanti kita diskusi secara bergantian. Coba ada yang ngerjain LKPD, ada yang mengerjakan untuk proyeknya, ya. Oke. Baca dulu soalnya. Langsung pakai spidol nggak apa-apa deh.
Ada yang mau tanya, Nak? Boleh? Ada? Tunggu. Ya, boleh. Gimana, Nak? Gimana? Jaring-jaringnya. Kalau sudah membuat gambarnya, ya, baru nanti membuat jaring. Oke? Ya, kasih materi ini. Nah, kan ini juga bagusnya dikasih hujan, ya, sesuai dengan gambar tadi. Yang A yang mana, yang B yang mana. Dari gambar ini nanti jaring-jaringnya juga diikuti. AB itu letaknya di mana, kan begitu. Biar teman-teman itu lebih paham, ya. Dan mencatat kalian mereka juga sendiri. Selamat ya.
Oke, bagaimana? Sudah? Ya, terus jari-jarinya juga dikasih ini ya nak ya, dikasih sudut ya. Ya, misalnya kalau sudut menggunakan huruf besar. Ya. Oke. Iya nak. Gimana? Sudah selesai? Oke. Oke, siap. Alhamdulillah ya, dari kelompok. Bagaimana nak? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita presentasi. Untuk presentasi yang pertama mau kelompok siapa? Kelompok? Gimana bagaimana? Bagaimana untuk kelompok 4 sudah siap? Belum. Ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok 5. Untuk kelompok 5. Semangat ya, kasih aku. Boleh. Ya, begitu. Jadi yang jelasin sendiri moderatornya dikasih kesempatan untuk ya ini LKPD-nya, ini LKPD-nya. Oke, yuk silakan dibuka dulu. Siapa ini Mas Irsa, jadi moderatornya Mas
Pakai yang menjelaskan. Silakan, Mas Irsyad. Sudah. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prisma segi 4. Yang pertama, berdasarkan wacana di atas tersebut, kita membuat pecahan rumusan masalah. Pecahan rumusan masalah dari kelompok kami, yang pertama yaitu bagaimana Pak Tanto menentukan bangunan prisma. Yang kedua yaitu bagaimana Pak Tanto membuat jaring-jaring prisma segi 4. Dan yang ketiga, bagaimana cara Pak Tanto menentukan luas dan volume prisma segi 4. Nah, itu tadi perumusan masalah dari kelompok kami. Yang kedua, soal yang kedua, jelaskan bangunan yang akan Anda buat sesuai dengan cerita di atas dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, prisma segi 4 adalah bangunan ruang yang memiliki sisi alas, sisi atas dan sisi alas sama ukuran dan bentuknya. Nah, jadi prisma segi 4 itu memiliki sisi atas dan sisi alas dengan bentuk dan ukuran yang sama. Terus soal yang nomor 3 yaitu jaring-jaring dan unsur-unsur bangunan tersebut. Jaring-jaring yang dari prisma segi 4 kita yaitu sebagai berikut. Nah, ini jaring-jaring kita. Unsur-unsur dari jaringan prisma segi 4 kita yaitu sudut memiliki 8 sudut, yaitu rusuk memiliki 12 rusuk dan sisi memiliki 6 sisi. Terus yang keempat, yaitu hitunglah luas dan volume kalian. Buatlah hasil dari diskusi kelompok kalian yang buat, yaitu dapat disimpulkan luas permukaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma, 2 dikali alas setengah dikali 7 kali 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 dikali 15 sama dengan 7 dikali 7, 1 dikali 7 dikali 5 ditambah 21 dikali 15, yaitu sama dengan 35 ditambah 315, hasilnya 350 meter per kubik. Soal yang kelima, dapat disimpulkan estimasi total biaya pembangunan atap garansi, yaitu 350 meter per kubik dikali 1.500.000 dan totalnya 525 juta rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Oke, dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Silakan, Nak. Oke, silakan. Ayo. Kenapa balon itu berbentuk prisma? Ayo, silakan di Karena alas dan atas prisma itu memiliki bentuk ukuran yang sama. Pinter. Ada kelompok boleh. Ada Mas Rizky? Karena apa tadi? Iya, jadi kenapa bangun balon itu kok masuk dalam bangun prisma? Ingat ya pengertian bangun prisma?
setengah kali alas kali tinggi dan kali apa? Atas. Dari luasnya. Oke, perhatikan nak. Jawaban dari kelompok Jadi 5. 2 kali luas tambah kali alas kali tinggi prisma. Oke. Bagaimana dengan jawabannya? Atau ada yang mau memperjelas lagi? Dari kelompok lain boleh? Iya. Ada? Boleh dari kelompok 1. Silakan nak. Iya, tadi suruh menyebutkan antara volume dan luas. Itu rumusnya apa? Iya, jadi kelompok ini biar lebih paham lagi. Ya. Saya tadi pertanyaannya rumusan dari persegi. Iya, boleh. Kalau rumusan dari persegi boleh. Ya, silakan. Tapi kan kita berhubungan dengan prisma. Iya, prisma persegi kan maksudnya seperti itu kan? Iya. Oke, silakan. Yuk, dari kelompok mau menambahkan tidak? Cukup? Apa cukup jelas tadi jawabannya? Cukup. Alhamdulillah kalau sudah cukup ya. Oke, silakan. Ada kan? Tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari kelompok kami. Saya Ayu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, sekarang kita berikan kelompok 4. Ayo. Kelompok 1. Oke, silakan ke kelompok 1. Presentasi. Ya, yuk, berdiri. Silakan. Ya, tolong suaranya lebih dikerasin lagi, ya. Kerjasamanya antar kelompok. Fokus kepada ya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan prisma segitiga. Prisma segitiga. Jadi pemecahan masalah Pak Kanto adalah seorang tukang bangunan akan membuat sebuah garasi bangunan mobil berbentuk bangunan prisma dengan ukuran tinggi bangunan prisma 5 meter dan isi prisma ukurannya 7 meter. Dalam pembuatan garasi mobil, estimasi harga per meternya adalah 1.500.000. Soal yang pertama, berdasarkan wacana di atas, buatlah rujukan masalah yang Lebih fokus nak ke kelompok 5 yang nak. ada. Boleh lebih fokus. Jadi jawaban dari kita yaitu dari rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana Pak Tanto bisa menghitung luas dari prisma. Yang kedua ada bagaimana Pak Tanto bisa menghitung luas dari volume prisma. Yang ketiga ada bagaimana Pak Tanto bisa mengidentifikasi bangunan prisma. Nah itu jawabannya kita. Oke, terus Soal kedua jelaskan jenis prisma yang akan dibangun sesuai dengan wacana di atas. Jadi kita tadi bikin prisma segitiga. Bangun prisma segitiga memiliki atas dan alasnya sama bentuk dan ukurannya. Memiliki 6 titik sudut, memiliki 5 rusuk dan memiliki 12 sisi. Dan soal yang ketiga, buatlah desain bangun prisma sesuai dengan hasil diskusi di nomor 2. Kemudian buatlah jari-jarinya dan sebutkan unsur-unsur bagian tersebut. Jadi di sini ada gambar prisma segitiga. Nah yang sebelah sini pertama ada titik sudut. Nah ini yang dinamakan titik sudut. Dan yang ini ada atap segitiga. Yang sebelah sini sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Dan ini prisma yang bersebelahan dengan sisi tegak. Dan ini yang dinamakan alas. Dan ini jari-jarinya. Soal keempat, hitungan luas dan volume bangunan prisma yang kalian buat dari hasil diskusi. Rumus dari prisma segitiga yaitu volume segitiga sama dengan luas alas dikali
dengan luas alasnya setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Volumenya setengah kali A dikali B dikali T. A ini alas segitiga, B ini tinggi dari alas ini, dan dikali tinggi prisma sama dengan satuannya cm kubik. Soal yang kelima, berapa estimasi total biaya untuk pembangunan garasi mobil? Maka dapat disimpulkan estimasi biaya bangunan atap garasi yaitu 3.350 meter persegi dikali 1.500.000 sama dengan 525 juta. Siapa yang ingin bertanya? Oke, beri kesempatan untuk kelompok 5. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan, bangun Prisma terbagi menjadi berapa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bangun Prisma terbagi menjadi berapa? 2. Oke, silakan. Sisi tegak dan sisi miring. Oke, bagaimana? Benar sekali. Oke, ada yang menambahkan? Boleh. Itu bagaimana? Oh, gitu. Sisi tegak itu yang mana, Mas? Ini loh, Mas. Nah, kita kan di sini kan belajarnya sisi tegak. Iya. Nah, ini termasuknya ini. Kalau sisi miring berarti yang bangunannya berbentuk miring. Seperti itu ya. Jadi bangun Prisma itu terbagi menjadi berapa? 1 sisi tegak, 2 sisi miring. Yang membedakan adalah bentuk bangunan. Jawaban yang sangat bagus. Oke, silakan diberikan untuk kelompok lain. Silakan moderatornya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan aja untuk kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 1. Baik. Gambar satu rumus untuk segitiga. Ya, memberikan rumus untuk segitiga. Jadi maksudnya mungkin untuk menentukan luas, ya luas prisma itu kan karena membuatnya segitiga. Jadi dia pengen tahu rumusnya itu dari mana. Tuh, ya. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Oke. Ibu perjelas. Volumenya luas. Volume dari luas prisma segitiga yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma sama dengan 2 kali setengah alas dikali tinggi prisma ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, bagaimana Mas? Oke, sedikit ya Ibu tambahkan. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Sebelum Ibu menambahkan, biar lebih jelas. Iya, jadi pada dasarnya Nak, untuk segitiga itu kan kita pernah nggak belajar tentang Pitagoras? Iya, yang untuk menentukan luas dalam bentuk segitiga, prisma segitiga, maka berawal dari rumus Pitagoras yang awalnya dari bangun segitiga. Setelah kita tahu, maka yang kedua baru kita masukkan ke dalam luas alasnya. Jadi caranya harus mencari luas alas dengan cara rumus Pitagoras. Gitu ya. Baru nanti ketemu, baru dikalikan dengan keliling alas dan ditambahkan keliling alas dikalikan tinggi prisma. Itu untuk menentukan luas bangun prisma segitiga. Bagaimana? Coba silakan. Bagaimana menurut jawabannya sudah sesuai apa belum? Sudah bisa dipahami apa belum? Tolong moderator silakan. Sudah? Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kelompok mana ya? Kita bos. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 atau kelompok 3? 3. Kelompok 3 dulu. Oke, silakan. Yuk, semangat ya, semangat. Kewajiban.
bagaimana Pak Kakak bisa membuat jaring-jaring para prisma? Yang ketiga, bagaimana Pak Kakak bisa menggantung bangun prisma? Dan yang keempat, berapa estimasi kata biaya pembuatan garasi mobil? Untuk soal yang kedua, dari wacana di atas, kelompok kami akan membuat prisma segi 4. Bangun ruang yang memiliki sisi atas dan alasnya yang sama, yang memiliki 8 titik sudut dan 12 rusuk dan 10 sisi dalam 6 sisi. Ini gambar persegi dan jaring-jaring. Untuk Ayo lebih fokus. Nah, kepada soal yang keempat, volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma sama dengan 35 dikali 21 dikali 15 sama dengan 35 ditambah 315 sama dengan 350 meter persegi. Nomor 5, pemecahan masalah. Estimasi total biaya untuk pembangunan garasi yaitu menghitung luas permukaan menggunakan rumus alas segitiga prisma. Setengah alas dikali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma dapat disimpulkan untuk estimasi total biaya pembangunan atap generasi. Luas persegi sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma sama dengan 2 dikali setengah alas dikali tinggi ditambah 7 dikali ditambah 7 ditambah 7 tambah 7 sama kali 15 sama dengan, dan hasilnya 1 dikali 7 dikali 5 ditambah 21 dikali 15. Hasilnya 35 ditambah 315 dan hasilnya 350 meter persegi. Maka dapat disimpulkan estimasi total biaya pembangunan atas atap garansi 350 meter persegi dikali 1.500.000 rupiah dan hasilnya 525 juta rupiah. Cukup dari penjelasan kami. Ada yang ingin ditanyakan? baik, dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Dari kelompok mana? Oke, kelompok 5. Apa yang dimaksud prisma? Ya, apa yang dimaksud prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi atas dan alasnya yang sama, yang memiliki 8 titik sudut dan 12 rusuk dan 6 sisi. Oke. Bagaimana? Boleh? Oke. Bisa diterima? Bisa. Oke. Kita berikan untuk kelompok lain. Silakan moderatornya. Boleh lanjut. Masih ada yang ingin bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Boleh? Cukup? Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak. Kalau sudah jelas. Jika ini tidak ada yang bertanya, cukup dari penjelasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 3. Harapan ibu untuk kelompok yang belum maju suaranya lebih maksimal lagi ya. Penyampaiannya sudah bagus, lebih berjalan untuk materi ini. Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok 4.
Amin. Nah, jadi hasil diskusi kami yang pertama tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita hasil diskusi kami yaitu yang pertama, bagaimana Pak Kanto menjelaskan bangun Prisma. Yang kedua, bagaimana Pak Kanto membuat jaring-jaring Prisma. Yang ketiga, bagaimana Pak Kanto menghitung luas dan volume bangun Prisma. Dan yang terakhir, berapa harga estimasi untuk pembangunan garansi mobil. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tentang penjelasan prisma segi 5. Prisma itu adalah prisma yang memiliki ruang dan memiliki 10 titik sudut dan memiliki 13 musuh. Dapat dipahami dan lanjut kita ke soal nomor 3. Nomor 3 dapat kalian cermati dan kalian pahami, yaitu tentang jaring-jaring prisma. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 yaitu volume dan luas. Luas alas kali tinggi prisma dan luas setengah kali alas kali tinggi tambah kali alas kali tinggi prisma. Volume luas alas kali tinggi luas 2 kali 24 tambah 24 kali 20. 2 kali 24 ditambah 24 kali 20, 48 kali 480, yaitu hasilnya 528 cm. Dan soal nomor 5 dapat disimpulkan untuk estimasi total biaya pembangunan atap garansi. Itu luas prisma 2 kali luas atap tambah kali alas ditambah tinggi prisma itu 2 kali setengah 7 kali 5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 kali 15. 1 kali 7 kali 5 ditambah 21 kali 15 terus 35 tambah 315 dan hasilnya 350 meter. Maka dapat disimpulkan estimasi total biaya pembayaran atap garansi yaitu 350 meter dikali rupiah 15 juta 500, hasilnya 525 juta rupiah. Oke. Baik. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Kalau moderatornya Dari silakan. penjelasan kami tadi ada yang mau bertanya? Ya. Apa yang dinamakan sisi dan sudut? Iya. Oke, apa yang dimaksud dengan sisi dan sudut? Sisi adalah bangun yang memiliki Boleh dibantu dengan temannya. Ya, apa? Sisi itu apa? Iya. sisi adalah bangun yang keluar yang dibatasi oleh musuh. Oke. Terus kalau sudut? Sudut itu yang mana? Ayo. Oke, jadi apa itu pengertiannya? Ya pojokan katanya. Oh, sudut itu pojokan. Ya, boleh, boleh nggak? Boleh. Yang mana ya? Jadi, ya apa coba menurut versinya jenengan? Apa coba? Boleh? Ada kelompok lain yang mau membantu jika ini? Apa coba? Ada yang mau tanya? Coba, ada? Silakan dikasih kesempatan untuk kelompok lain yang mau menjawab. Ayo, moderatornya. Dari kelompok, ya. Oke, pertemuan sudut apa pertemuan
Mungkin nggak ada apa-apa. Nah, yang dimaksud tadi adalah bangun datar. Jadi otomatis sisinya itu datar. Itu yang dinamakan dengan bangun rumah sisi datar. Bagaimana dengan jawabannya? Oke, sudah cukup. Oke, boleh boleh apa nah? Oke, contoh dari bangun rumah sisi datar. Meja itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Pak? Bukan. Apa? Makan dulu katanya. Boleh. Apa lagi? Salon. Jalan. Jalan itu jalan B, enak tuh ruangan. Oh iya, yang beda. Boleh cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan lipat atau perbedaan dengan masalah utama bagaimana Pak Tanto dapat mengidentifikasi bangunan Prisma. Kedua, bagaimana Pak Tanto bisa membuat bangun Prisma dari batu-batu. Ketiga, apakah bisa Pak Tanto membuat bangun? Empat, berapakah estimasi pembuatan dari Pak Tanto? Jawaban pertama, Prisma segi 6 adalah bangunan yang memiliki sisi atas dan alasnya yang sama ukurannya yang memiliki unsur 8 dan segi 12. Yang kedua, bagaimana Pak Tanto bisa membuat bangun Prisma menjadi dari Prisma? Di sini ada bangun Prisma dan ini gambarnya. Apakah bisa Pak Tanto menghitung luas volume? Bisa diketahui luas alas 5 cm dan tingginya 7 cm. Ditanya berapakah volume garansi Pak Tanto? Jawab, volume dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 5 kali tingginya 7 sama dengan 35 cm per kubik. Empat, berapakah estimasi pembuatan garansi Pak Tanto? Diketahui volume garansi Pak Tanto adalah 350 per kubik. Dan berapakah estimasi harga per meternya? 15 juta. Sama dengan jumlah kali sama 350 per kubik sama dengan jumlahnya 525 juta. Jadi estimasi garansi mobil Pak Tanto per meternya adalah Rp 525 juta. Ini ada yang bertanya tentang pengetahuan. Bagaimana estimasi volume dikali harga per meternya? Contohnya seperti ini, 15 juta dikali 35 per kubik sama dengan hasilnya 5 juta 20
Bagaimana dengan jawabannya? Sudah puas? Atau ada kelompok lain yang mau menambahkan? Yang dulu. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Mau tanya apa menambahkan? Menambahkan, boleh. Iya. Jadi cara mengukur estimasinya itu yang pertama itu dicari luas permukaan dulu. Terus yang kedua baru dimasukin rumusnya. Yang ketiga dikali sama biaya penanganannya dan yang terakhir baru. Oke, jawabannya. Terima kasih. Bagaimana? Ada penambah jawaban? Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah, silakan beri kesempatan ke kelompok lain. Pertanyaan, apa bedanya prisma segitiga dan jari-jari prisma segitiga? Bedanya prisma segi 6 itu punya dengan 3 jaluran dan jari-jarinya itu memiliki sudut yang 12. Kalau jari-jarinya Prisma segitiga yang memiliki ya kan sama memiliki sudut kalau memiliki segitiga. Beo. Kalau yang prisma itu yang tersusun dan jari-jarinya yang terbuka. Bagaimana? Oke, ada yang mau tambahkan? Tidak. Jadi sedikit bisa kita tambahkan ya. Jadi apa bedanya bangun dengan jari-jari? Jadi kalau bangun itu berbentuk gambar ya aslinya, berbentuk gambar aslinya, bisa berupa bentuk bangunannya. Itu baru dikatakan bangun. Tapi kalau jari-jari itu baru gerakannya. Begitu ya, sedikit penambahkan. Bagaimana? Bisa diterima? Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kita kasih kesempatan. Silakan moderator. Kenapa prisma segi 5 atau segi 6 itu bisa termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Karena sisi atas dan paralel sama ukurannya yang memiliki kekuatan dan sudutnya berbeda. Oke. Sudah? Cukup. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Sudah cukup. Bila kita ada siapapun yang membuat ada itu, saya minta maaf. Saya Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semangat. Ya, sekarang evaluasi dari hasil diskusi ya yang sudah kita tampilkan tadi sangat luar biasa ya, anak-anak itu pintar semua. Kemudian kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Oke, nah setelah ibu evaluasi, alhamdulillah pemahaman kalian tentang bangun prisma sudah bagus ya, sudah paham. Dan saya akan memberikan reward kepada kelompok terbaik ya, terbaik dari hasil penilaian ya, dari kerjasamanya, dari hasilnya, dari keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kelompok yang paling aktif berdiskusi. Oke, boleh ibu tanya sesuai dengan penilaian ibu. Iya. Akan saya berikan kepada kelompok 5. Oke, berikutnya adalah kelompok kreatif dari penampilannya. Boleh dibuka ya. Yang paling kreatif itu kayaknya tadi ada yang pakai warna. Kelompok mana ya? Oke, boleh dibuka. Ini adalah kelompok paling terkreatif. Buka nah. Ini adalah hasilnya. Oke, bisa diambil. Iya, terima kasih. Oke, cukup ya? Baik, oke, ya. Berikutnya, mari kita melakukan tanya jawab sebelum kita
berikan kesimpulan, ya, lakukan refleksi, kita tanya jawab. Coba untuk pendalaman materi kita. Bangun Prisma terbagi menjadi berapa? Apa yang dimaksud dengan bangun Prisma? Angkat tangan. Oke, apa nak? Berdiri nak? Berdiri. Ya. Apa? Prisma adalah bangun yang memiliki alas dan atapnya sama ukuran dan sama bentuknya. Oke, sebutkan unsur bangun Prisma. Memiliki sisi, memiliki rusuk, dan memiliki sudut. Oke, kasih aplaus. Oke, ya, baik. Mari kita melakukan refleksi secara bersama-sama. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah maksimal? Sudah. Bisa dipahami? Sudah. Untuk alokasi waktunya sudah cukup, nak? Sudah. Terima kasih. Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Sudah. Apakah metode yang Busanti terapkan dalam pembelajaran ini sangat sesuai dengan materi bangun ruang sisi datar? Sangat sesuai. Terima kasih. Mari kita buat kesimpulan. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu bangun Prisma. Apa itu bangun datar sisi ruang? Bangun yang memiliki ruang dan terbagi menjadi dua jenis. Satu, apa namanya? Dan sisi ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung.